amma ba'd. Naam ya ibadallah. Telah berkata as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Yang maknanya ittabi'u, ikutilah kalian sunnah-sunnah salaf kalian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Ittabi'u, maka ikutilah sunnah-sunnah mereka. Wala tabtadi'u, maka la di sinilah nahiyah, tabtadi'u fi'lun mudhari' majzum dengan la, maknanya yufidu tahrim. Maka diharamkan bagi kalian untuk melaksanakan kebid'ahan, untuk melaksanakan perkara-perkara yang tidak disunahkan oleh Nabi, kemudian kalian melaksanakannya dianggap ibadah. Faqad kufitum, maka telah cukup bagi kalian dengan Al-Quran dan dengan sunnah yang ada pada Nabi dan para sahabatnya, cukup dengan itu. Maka asar ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dan At-Tabrani dari jalan Al-A'mash an Habib ibni Abi Thabit dari Abi Abdurrahman As-Sulami dari Abdullah ibni Mas'ud. Semua rijalnya thiqat kecuali Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran mudallis, dan Habib ibnu Abi Thabit juga seorang yang mudallis. Maka meskipun sanad ini dhaif, maka telah datang di jalan yang lain dikeluarkan oleh Imam Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah dari jalan Sufyan an Hammad an Ibrahim wa huwa ibnu Yazid an-Nakhai dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka seluruh rijalnya thiqat, dan Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai jika mengatakan dari Abdullah ibni Mas'ud, maka aku mendengar dari selain Ibnu Mas'ud, bukan dari satu dari rawi-rawi yang thiqah. Maka sanad ini sahih dan muttasil bersambung. Maka dari sini kita mengambil faidah dari ucapan sahabi al-jalil, seorang sahabat yang agung, minas sabiqin al-awwalin, menasihati kepada kita dua perkara. Pertama, untuk terus mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan athar para sahabat. Dan yang kedua, menjauhkan diri kita dari perkara yang diada-adakan di dalam agama, yang tidak dianggap sebagai ibadah, dianggap oleh kita ibadah. Maka dua perkara ini pada hakikatnya adalah ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, realisasi dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa dulu Nabi jika ceramah ihmarrat ainah, memerah matanya, wa a'la sautah, dan mengangkat suaranya, ka'annahu mungdiru jais, seakan-akan dia panglima di medan peperangan. Kemudian mengatakan, wa khairul huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dengan lafaz ini, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan tambahan wa kulla dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan itu bermuara di api neraka. Maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, seperti kami sebutkan tadi, merupakan usul dan asas dari ucapan Ibnu Mas'ud bahwa khairul huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi, dan syarrul umur, seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama, yang dinamakan dengan bid'ah, dan dikatakan oleh Nabi segala kebid'ahan itu sesat, tidak ada landasannya.
dan di riwayat An-Nasa'i, dan kesesatan bermuara di api neraka. Ini landasan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Dan landasan yang kedua hadis dari Irbad ibn Sariyah, yang mana hadis Irbad ibn Sariyah lafadznya juga semakna dengan hadis Muslim, dan ini yang menjadi asas dan pondasi ucapan Ibnu Mas'ud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla bid'atin dhalalah." Maka di dalam hadis Irbad ini disebutkan wa alaikum bisunnati, maka alzimukum, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku, para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang setelah mereka. Wa iyyakum, maka beware, caution, hati-hatilah kalian dari perkara yang baru di dalam agama ini, dari perkara yang bid'ah di dalam agama ini, karena kebid'ahan seluruhnya adalah kesesatan. Maka dari dua hadis, pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, dan yang kedua di hadis ini hadis Irbad, maka hadis Irbad adalah hadis yang sahih li ghairih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami dari Irbad ibni Sariyah, dan dia rawi yang majhul, dan diikuti di jalan At-Tirmidzi dengan Hujr ibnu Hujr, dan dia majhul. Dan jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Yahya ibnu Abi Muta dari Irbad, dan dia juga majhul. Maka tiga majhul ini bisa naik paling sedikit kepada Hasan li ghairi. Maka hadis ini telah disahihkan oleh para ulama ahli sunnah. Maka dari sini ya ibadallah, kita mengetahui bahwa Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabil jalil, menasehati kepada kita, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Maka ikutilah sunnah Nabi kalian dan para sahabat khulafa ar-rasyidin, dan janganlah kalian melaksanakan kebid'ahan. Telah cukup Al-Quran dan sunnah sebagai pendalilan kita. Maka dari sini menjadi pedoman bagi kita, wahai ahlu sunnah. Maka tidaklah kita menganggap diri kita sebagai ahli sunnah, dan tidaklah kita menganggap diri kita as-salafi yang mengikuti Al-Quran sesuai pemahaman as-salafus saleh, ataupun al-athari yang mengikuti jejak-jejak salaf kita dari Al-Quran dan sunnah, dan kita tidak melaksanakan dua perkara ini, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan para sahabatnya, dan yang kedua menjauhkan kebid'ahan dari kehidupan kita. Maka dari sini wahai kaum muslimin yang mengaku ahlu sunnah as-salafiyah al-athariyah, haruslah kalian berpegang teguh dengan dua pokok, dua pondasi ini. Yang pertama menghidupkan sunnah, dan yang kedua mematikan kebid'ahan. Seperti tadi ucapan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan di hadis Jabir, khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, ittabi'u, ikutilah sunnah, hidupkanlah sunnah, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian melaksanakan kebid'ahan, dan matikanlah kebid'ahan. Maka dua pondasi ini adalah menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan, adalah perkara yang
harus kita lakukan di kehidupan kita sebagai seorang dai ahli sunnah, sebagai penuntut ilmu ahli sunnah. Maka jika kita berbicara bersifat umum, telah banyak sunnah-sunnah yang termatikan, sunnah al-mahjurah, sunnah yang terbengkalai, termatikan dan punah. Kenapa? Karena kita tidak menyebarkan, menghidupkan sunnah ini dan menyebarkannya, dan karena kita tidak mencegah dari kebid'ahan. Maka kalau kita rujuk kepada sunnah-sunnah yang termatikan dikarenakan kebodohan kaum muslimin dan dikarenakan tidak adanya dai-dai sunnah yang menghidupkan sunnah ini, akhirnya perkara sunnah dianggap bid'ah. Maka dari perkara yang paling masyhur yang kita rasakan di daerah kita di Darmasraya ini dan masjid-masjid di sekitar kita, 3 perkara. Yang perkara pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Maka ini di sebagian masjid kebanyakan yang kami lihat di Sumatera, khususnya di Darmasraya, banyak sekali sunnah yang dimatikan. Dan dulu kami bergerilya mengisi di masjid-masjid setiap ba'dal maghrib sampai kepada isya, dan kadang-kadang menjadi imam. Maka kami mendapati dari masjid-masjid yang kami isi ceramah padanya tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Bahkan jika setelah adzan saya sengaja melaksanakan sholat 2 rakaat, maka semua orang mengingkari di masjid. Akhirnya muadzin pun mengumandangkan iqamati sholat, padahal saya sedang sholat. Maka akhirnya setelah kita bahas, kenapa kalian tidak membiarkan untuk melaksanakan sholat sunnah? Maka mereka serempak mengatakan, apakah ada sholat sunnah sebelum maghrib? Maka pertanyaan yang polos ini menandakan bahwa mereka sangat ignorant, sangat jahil kepada sunnah ini. Dan ini kenapa? Karena tidak tegasnya kita mengajari mereka untuk menghidupkan sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang kedua, tidak adanya tarbiyah kepada sunnah. Maka ketahuilah bahwa 2 rakaat sebelum maghrib adalah sunnah yang dalilnya muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Zaid. Adapun dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Zaid, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu rak'atain qabla al-maghrib, shallu rak'atain qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi mereka yang mau. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum salat maghrib, sunnah. Dan begitu pun hadis Anas yang muttafaqun alaih, dipersaksikan oleh Anas, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan taha min adanil maghrib yabtadiruna ila sawari, yabtadiruna ila sawari, fa idza jaa ahadun laisa min ahlil Madinah qad za'ama bi annal maghriba qad fatahu. Berkata Anas ibnu Malik, aku mempersaksikan bahwa di zaman Nabi, jika selesai sholat maghrib, adzan maghrib selesai dikumandangkan, maka para sahabat berdiri, mereka berada di belakang-belakang tiang dan tembok-tembok di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan berkata Anas, saking banyaknya mereka berdiri berhamburan, seakan-akan jika datang tamu ke Madinah bukan ahlul Madinah, maka mereka akan menyangka bahwa sholat maghrib telah selesai, karena mereka semuanya berdiri melaksanakan sholat sunnah. Maka 2 hadis ini menjadi pendalilan bahwa 2 rakaat sebelum sholat maghrib adalah perkara yang sunnah. Maka hidupkanlah wahai ahlu sunnah sunnah-sunnah ini. Terangkanlah kepada seluruh manusia bahwa ini adalah sunnah. Maka jika kita melihat kepada masjid-masjid yang ada di Sumatera ini,
kita akan merasa sedih bahwa sunnah ini dimatikan karena kejahilan manusia kepada sunnah. Sunnah dianggap bid'ah. Dan begitupun yang kedua adalah perkara di antara masjid-masjid kita juga. Kebanyakan masjid-masjid di zaman sekarang, mereka bangun jam 4 dari muadzin mereka, bukannya mengumandangkan adzan pertama, tetapi malah menyetel dari tape recorder yang dimasukkan kepada corong toa dari qiraatul Quran. Maka bukannya melaksanakan adzan yang hanya 5 menit atau paling panjang 10 menit, tetapi mengeraskan Al-Quran di toa, bisa jadi bahkan lebih dari setengah jam sampai adzan yang kedua. Maka ini adalah dari perkara yang bid'ah. Padahal telah datang di sana sunnah adzan yang kedua, namun sunnah ini sudah termatikan, sudah terpunahkan, sehingga sebagian takmir masjid justru menyangka sunnah itu bangun jam 4, menyalakan Al-Quran, dimasukkan ke toa-toa mereka, itu dipikirnya sunnah. Adapun adzan awal, maka mungkin mereka mengatakan sudah tidak sunnah lagi, sudah tidak relevan lagi. Maka ketahuilah, dari sunnah-sunnah yang termatikan adalah adzan yang pertama. Seperti hadis yang banyak dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Aisyah, dari Abi Hurairah, yang banyak sekali lafaz-lafaznya. Disebutkan tentang 2 kali adzan. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza adina Bilal faqulu washrabu, walakin idza adina Ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu wala tasrabu, fa innahu yu'adzin bil fajri." Maka jika adzan Bilal, lafaz adzan Bilal, adzan yang pertama, maka makan dan minumlah bagi orang-orang yang berpuasa untuk sahur mereka. Namun jika adzan Ibnu Ummi Maktum, maka jangan melaksanakan sahur karena telah masuk waktu fajr. Maka ini adalah sunnah yang wadih, jelas di zaman sekarang termatikan karena kebodohan kaum muslimin kepada as-sunnah. Dan perkara yang lainnya banyak, dan yang paling zahir adalah seperti meninggalkan salat dengan sandal. Maka jika mereka kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya, maka ketahuilah dia adalah dari sunnah. Bahkan Nabi memerintahkan kita untuk tujuan menyelisihi al-Yahud dan Nasara, agar kita salat dengan sandal ataupun sepatu kita. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu fi ni'alikum khaliful yahud." Dan di riwayat wan nasara, salatlah kalian dengan sandal-sandal kalian menyelisihi salatnya Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak pernah salat dengan sandal-sandal mereka. Maka inilah dari beberapa sunnah-sunnah secara umum yang termatikan. Maka 3 perkara yang kami sebutkan ini hanya contoh saja di waktu Jum'ah yang ringkas ini. Namun prakteknya sunnah-sunnah ini termatikan, sampai jika orang-orang melaksanakan sunnah ini bisa dijadikan pendapat bahwa dia menghidupkan kebid'ahan. Dan ini kami rasakan di saat kami melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat maghrib, gelisah di masjid. Maka menyuruh muadzin untuk langsung iqamati sholat, padahal saya sedang sholat 2 rakaat. Menandakan bahwa mereka gelisah, saya melaksanakan kebid'ahan. Dan begitupun apalagi sholat dengan sandal. Maka kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi, di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi, kita menghidupkan sunnah ini. Maka tidak pantas bagi ahli sunnah yang mengaku salafi, mengaku athari, tidak pernah salat dengan sandal meskipun 1 kali dalam seumur hidup. Karena ini adalah sunnah
yang kata Nabi, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk menghidupkan sunnah-sunnahku. Maka hidupkanlah sunnah dan matikanlah kebid'ahan. Itu adalah pekerjaan kita sebagai ahli sunnah, sebagai salafi, sebagai athari. Dan please, janganlah kita hanya mengaku saja seorang salafi, tetapi no action, talking only. Hanya berucap aku salafi dan aku sunni, namun tidak menghidupkan sunnah dan tidak menghancurkan kebid'ahan. Maka hidupkanlah sunnah dan hancurkan kebid'ahan. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhu waghfir lahuma. Adapun dari kebid'ahan dan sunnah khusus di bulan Syawal ini, maka untuk permasalahan sunnah, maka telah datang syariah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sunnah yang bisa dilaksanakan di bulan Syawal ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa 6 hari setelah selesai dari puasa Ramadan, maka dia itu bagaikan puasa ad-dahr, 1 tahun pahalanya. Maka ini adalah sunnah. Dan jika kita lebih detail lagi yang diinginkan di dalam hadis, seperti pendapat dari para ulama, terutama madhab Imam Ahmad, bahwa yang diinginkan di sini adalah digenapkan dahulu puasa Ramadan. Maknanya untuk kita laki-laki, alhamdulillah, yang tidak safar dan tidak sakit di bulan Ramadan, maka kita tidak mempunyai qada, langsung kita melaksanakan puasa sita Syawal. Kemudian bagi yang mempunyai qada, baik sakit ataupun safar ataupun para perempuan yang mempunyai haid, maka yang rajih dari ucapan para ulama setelah khilaf, digenapkan dahulu puasanya. Yang mempunyai qada 3 hari atau sepekan dari perempuan yang haid, maka dibayar qada terlebih dahulu. Setelah selesai qada genap, berarti puasa Ramadannya dengan qada tadi. Masih ada sisa dari Syawal, masih 3 pekan, maka puasalah 6 hari. Maka ini yang mencocoki hadis man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, selesai Ramadannya. Summa, dan kalimat summa yufidu tartib, memberikan makna tertib. Setelah puasa Ramadan, kemudian puasa Syawal 6 hari. Maka yang rajih, bayar dulu qada. Yang punya utang di bulan Ramadan, baik sakit ataupun safar ataupun haid, bayar utang 6 hari, 7 hari. Setelah selesai qada Ramadan, berarti selesai puasa Ramadannya dengan qada. Kemudian summa atba'ahu sitan min Syawal, maka kemudian dia mengikuti 6 Syawal. Maka ini ucapan yang rajih. Maka dari sini yang diinginkan dari hadis, jika kita selesai dari puasa Ramadan, yang mempunyai utang, please dibayar utang dulu, lebih baik. Kemudian puasa 6 Syawal. Tidak utangnya dinantikan, yang penting 6 Syawalnya dikejar, padahal masih punya utang, maka tidak masuk kepada hadis ini man shoma Ramadan. Karena lafaz man shoma Ramadan, puasa Ramadannya telah tuntas. Adapun yang utangnya belum dibayar, belum tuntas puasa Ramadan, yang jelas ini adalah dari sunnah, dan sunnah di bulan Syawal. Dan dari sunnah di bulan Syawal juga, bagi mereka orang-orang yang dulu tersibukkan untuk beriktikaf, disibukkan oleh perkara-perkara yang urgen, maka meninggalkan iktikaf 10 hari di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, maka bisa dibayar di bulan Syawal. Maka bulan Syawal ini menjadi sunnah bagi mereka orang-orang yang ingin membayar iktikaf 10 hari, dibayar di bulan Syawal, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah.
bahwa Nabi selalu melaksanakan iktikaf di awakhir bulan Ramadan. Namun di tahun ini, kata Aisyah, Nabi meninggalkan iktikaf, kemudian i'takafa fi awal min syahri Syawal, asra ayam min awal Syawal. Kemudian Nabi menggantinya 10 hari di akhir bulan Ramadan dengan 10 hari di awal dari bulan Syawal. Maka ini pun dari ibadah-ibadah di bulan Syawal. Dan adapun kebid'ahan yang khusus di bulan Syawal, maka pertama, mereka orang-orang yang melaksanakan dengan Idul Abror, menyebutkan dengan Idul Abror, dan ini masyhur bahkan di zaman sebelum kita. Idul Abror adalah hari ke-8 dari bulan Syawal, di mana seseorang setelah melaksanakan puasa Ramadan, kemudian hari Idul Fitr di 1 Syawal, kemudian puasa 6 hari. Berarti mulai dari hari kedua sampai hari ke-7 melaksanakan puasa Sita Syawal. Maka di hari ke-8 sengaja melaksanakan Id, sengaja membuat pesta, festival di masjid-masjid atau di rumah-rumah, yang mana tujuannya merayakan Idul Abror, hari Abror bagi orang-orang yang baik. Setelah selesai dari 6 Sita Syawal, di hari yang ke-8 dari bulan Syawal, maka ini adalah perkara yang bid'ah, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi merayakan hari Id 8 dari Syawal setelah selesai melaksanakan Sita Syawal. Maka perkara ini telah ada di zaman dahulu. Maka oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya menyebutkan ama Idul Abror la al-abror walal fujar. Maka tidak disyariatkan untuk orang-orang yang abror, orang yang baik, ataupun orang-orang fujar, orang-orang yang buruk, untuk melaksanakan Idul Abror. Bukan dari landasan sunnah. Maka ini dari kebid'ahan di bulan Syawal. Maka jika kita telah melaksanakan puasa 6 hari, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memudahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah 6 hari tersebut. Tidak ada syariatnya untuk melaksanakan Idul Abror. Dan perkara yang terakhir, barakallahu fikum, dari anggapan, persepsi, dan idiom kaum muslimin mulai dari Arab dan selain Arab, maka mereka tasya'um, menganggap buruk melaksanakan pernikahan di bulan Syawal ini. Maka oleh sebab itu mereka menganggap bahwa bulan Syawal bulan yang buruk untuk melaksanakan akad dan untuk melaksanakan honeymoon, pernikahan. Maka akhirnya kebanyakan mereka melaksanakan pernikahan di bulan Sya'ban. Meskipun mendekati Ramadan, tapi itu lebih baik daripada masuk ke bulan Syawal. Maka keyakinan seperti ini diyakini terus menerus sampai mereka menganggap hari ataupun bulan Syawal bulan yang tidak baik dan bukan dari sunnah kita melaksanakan pernikahan. Maka ini pun adalah anggapan yang bid'ah, anggapan yang buruk. Maka anggapan ini telah dibantah di zaman Nabi, di mana diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, berkata Aisyah membantah mereka orang-orang yang mengatakan bulan Syawal adalah bulan yang buruk untuk menikah. Zawajani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Syawal wa banali fi Syawal. Dan berkata Aisyah, istahbabtu an yadkhula nisaiha fi Syawal. Yang maknanya, berkata Imam An-Nawawi di Syarah Muslim, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, bahwa Aisyah mengatakan Nabi menikahi aku akad di bulan Syawal, dan Nabi menggauli aku, masuk kepadaku di honeymoonnya, di bulan madunya, di hari Syawal. Dan aku, kata Aisyah,
ingin membantah dan menyunahkan bahwa kaum muslimin jika menikah dan masuk kepada istrinya honeymoon di bulan Syawal. Maka berkata Imam An-Nawawi, sengaja Aisyah mengatakan yang demikian untuk membantah anggapan yang salah bahwa bulan Syawal bulan yang dimakruhkan untuk melaksanakan pernikahan. Maka ini dari kebid'ahan-kebid'ahan di bulan Syawal telah kami sebutkan dari dua perkara, Idul Abrar dan juga persangkaan yang buruk menikah di bulan Syawal, dan telah kami sebutkan juga sunnah-sunnah di bulan Syawal, dan kami sebutkan pula sunnah-sunnah yang termatikan secara umum, tidak khusus di bulan Syawal, seperti 2 rakaat sebelum maghrib, meninggalkan sholat dengan sandal, dan juga meninggalkan adzan yang pertama, dan masih banyak yang lainnya.